Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu dalam renungan Gereja Po Kemang Pratama. Mari sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh bangun dari tempat tidur kami bisa menghirup udara segar. Itu semua bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, melainkan Engkau yang hebat dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu baik dan mengasihi setiap kami. Sebelum kami melakukan sepanjang hari ini, kami rindu biarlah setiap firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini benar-benar menjadi iman percaya kami kepada Engkau, benar-benar meneguhkan setiap hati kami, sehingga Tuhan apapun yang kami lakukan, apapun yang menjadi persoalan hidup kami, masalah kami percaya bahwa Tuhan mampu membuahkan jalan bagi setiap kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Yesus Sang Mesias, yang terambil dalam Lukas pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27. Beginilah firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibagikan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sudah berapa lamakah kita menjadi orang percaya? Apakah selama ini kita telah sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus sehingga kita dapat memberikan jawaban yang benar dan tepat ketika orang bertanya tentang Yesus? Pada bagian ini kita membaca tentang Yesus yang mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Kata orang banyak, siapakah aku? Para murid memberikan banyak alternatif jawaban kepada Yesus. Kembali Yesus bertanya kepada para murid, kali ini lebih spesifik. Menurut kamu siapakah aku ini? Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-20a. Bila sebelumnya banyak murid yang berlomba menjawab, kali ini hanya Petrus yang memberikan jawaban kepada Yesus. Pertanyaan Yesus kepada murid-murid mengenai siapa dirinya berhubungan erat dengan apa yang Dia sampaikan setelah itu. Yesus memberitahu tentang segala sesuatu yang akan menimpa dirinya. Dengan kata lain, Yesus memberikan dasar atau alasan bagi semua hal yang akan Dia alami, yakni karena Dia adalah Mesias dari Allah, seperti yang dikatakan oleh Petrus. Penolakan dan aniaya yang akan dijalani oleh Yesus merupakan konsekuensi dari eksistensinya sebagai Mesias. Banyak orang yang menolak hal ini, termasuk para tua-tua dan ahli-ahli Taurat, karena mereka menciptakan konsep Mesias berdasarkan pandangan mereka sendiri. Apa yang dialami Yesus juga akan dialami oleh para murid dan pengikut-pengikutnya. Keyakinan yang kuat tentang siapa Yesus akan menjadi kekuatan bagi murid-murid Yesus untuk bertahan dalam penderitaan dan aniaya yang harus mereka tanggung. Lalu bagaimana dengan kita selaku pengikut Kristus saat ini? Sudah jelaskah bagi kita siapakah Yesus Kristus yang kita sebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap pengakuan iman kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kiranya kita tidak meragukan kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan dengan meyakini hal itu, dengan mengenal Dia semakin dalam dari hari ke hari melalui persekutuan pribadi dengan Dia, kita akan siap membayar harga dalam perjalanan kita mengikut Dia dengan memikul salib. Jadi kita sebagai orang percaya dan kita telah mengakui Yesus sebagai Mesias dalam kehidupan kita, mari mengenal dan mengikut Yesus secara pribadi lebih dari sekedar menyetujui pandangan-pandangan dan ajaran-ajaran tentang Yesus. Sejauh demikian renungan kita di pagi hari ini, mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Kami mau mengakui bahwa Engkau adalah sebagai Mesias dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mengenal Engkau dan mengikut Engkau secara pribadi lebih lagi. Dan ajarkan kami Tuhan untuk tetap merendahkan diri kami di hadapan Engkau. Dan biarlah kami tetap mengakui Tuhan bahwa Engkau satu-satunya Mesias dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami. Biarlah firman-Mu benar-benar menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.